Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kami percaya kabar adik-adik semuanya luar biasa di hari ini. Kita semua mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Adik-adik semuanya mengambil sikap berdoa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami semua mau bersyukur kepadamu, berterima kasih karena kami tahu kasih Tuhan Yesus selalu baru bagi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah di sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya siap beribadah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Boleh angkat kedua jempolnya, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yuk semua angkat suara, katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yesusku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Puji Tuhan adik-adik, mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan di hari ini.
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Leni. Apa kabar semuanya? Kak Leni yakin dan percaya bahwa semua dalam keadaan baik. Dan tentunya sukacita Tuhan terus ada pada kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman, yuk kita berdoa dulu biar Roh Kudus yang pimpin kita semua. Ayo adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa atas kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Urapi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan hikmat-hikmat yang daripada Roh Kudus. Agar kami mengerti, kami mau duduk dengan tenang. Dan juga penuh konsentrasi Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Agar kami bisa bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya. Urapi semua yang mendengarkan dan urapi yang Kak Leni yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Tuhan pakai boleh menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak nih mau tanya, kemarin firman siapa yang membagikannya ya? Siapa yang menceritakannya? Ayo, siapa yang masih ingat dengan kakak siapa? Wah, banyak yang jawab. Kalau yang jawabnya benar berarti kemarin benar-benar mendengarkan firman-Nya, ikut ibadahnya. Betul sekali. Minggu kemarin Kak Kikis yang bagian menyampaikan firman-Nya. Nah, Kak Kikis kan menyampaikan firman tentang siapa? Petrus dan Yohanes. Iya, betul sekali. Ini masih tentang kelanjutan cerita dari Petrus dan Yohanes. Ya, adik-adik, di cerita Kak Kikis kan diceritakan bahwa mereka kan berjalan dari kota ke kota, banyak sekali kota yang mereka hampiri. Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan suatu ketika mereka dengan kuasanya, dengan kuasa Tuhan yang menyertai mereka, dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap langkah mereka, yang memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Karena itulah ada seorang yang sakit, yang kakinya lumpuh adik-adik. Sudah lama sekali, dari kecil dia lumpuh adik-adik. Dan pada saat itu dia memohon kepada Petrus dan Yohanes untuk disembuhkan. Dan memang terjadilah mukjizat itu. Dia sembuh adik-adik. Tapi ingat, kesembuhan itu bukan karena kehebatan Petrus maupun Yohanes, tapi karena Tuhan Yesus. Ya adik-adik, mukjizat kesembuhan itu diberikan oleh Tuhan. Karena orang itu sembuh, makin banyaklah orang-orang yang penasaran, orang-orang yang banyak yang percaya. Jadi banyak ribuan orang mengikuti mereka jalan ke kota-kota, sehingga membuat imam-imam besar, para tua-tua yang ahli-ahli Taurat itu jadinya khawatir, merasa mungkin adik-adik merasa terancam ya, merasa iri ya. Kan mereka merasa mereka paling pintar, mereka yang paling mengetahui semuanya. Jadi mereka bilang, itu ada-ada aja, itu sesat, itu pasti itu ini nih kok bisa-bisanya dia apalagi melakukan mukjizatnya itu pakai nama siapa itu. Mereka kan nggak percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, adalah Tuhan ya. Nah sebab itulah mereka mengadili Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap adik-adik, kasihan banget loh. Ditangkap terus mau diadili, mau disidang adik-adik. Karena apa? Karena mereka terus ngabarin kebaikan Tuhan,
mengabarkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan banyak dia melakukan mukjizat-mukjizat karena mereka kan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu adik-adik, para tua-tua itu, para imam-imam besar itu merasa terganggu, ya. Mereka ditangkap dan disidang adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Tidak satu pun yang membuat Petrus dan Yohanes takut. Tidak ada satu pun yang membuat Petrus dan Yohanes gentar ataupun mundur. Karena apa? Mereka diberi kuasa, disertai oleh Roh Kudus yang memberikan mereka keberanian, memberikan mereka kuasa untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Sehingga dicari-carilah kesalahan mereka, dicari-cari, dikorek-korek apa aja. Kayaknya sengaja mau dicari kesalahan-kesalahannya. Tapi tidak dapat mereka temukan. Para tua itu, imam-imam besar itu tidak dapat menemukan kesalahan mereka. Nggak ada satu pun yang bisa disalahin ke mereka. Mereka kan nggak bikin sesuatu hal yang merugikan orang, merusak orang, atau menjatuhkan orang. Mereka nggak melakukan itu. Jadi mereka dengan sangat terpaksa dilepaskanlah, ya adik-adik, dilepaskan oleh para tua-tua itu, para imam-imam besar, sehingga mereka tidak jadi ditangkap. Tapi ingat adik-adik, pada saat mereka ditangkap, Yohanes dan Petrus itu, mereka sama sekali tidak takut loh. Makan mereka semakin giat, semakin terus maju mengabarkan tentang Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Nah adik-adik, kiranya kita semua juga mau punya semangat yang seperti itu, mau punya iman atau kepercayaan yang penuh seperti itu adik-adik. Jangan takut di dalam mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena kuasa yang sama yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes, kita juga diberikan hal yang sama, diberikan kuasa yang sama oleh Tuhan Yesus. Kita mau mengabarkan tentang keselamatan itu bukan hanya kepada teman-teman, tapi kepada orang banyak adik-adik, agar semuanya diselamatkan. Nah adik-adik, siapa yang mau punya semangat, punya iman percaya yang seperti Yohanes dan Petrus? Kak Leni mau dong. Semua pasti mau. Kak Leni yakin itu. Karena kita semua mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi sesama kita. Kita tidak mau mereka binasa. Oleh sebab itu, ayo adik-adik kita mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan ataupun untuk cerita yang lengkap, adik-adik bisa membacanya di Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ya, adik-adik bisa membacanya. Untuk lebih lengkap ceritanya, adik-adik bisa membacanya ya. Nah, untuk firman minggu ini, ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kakak ulangi ya, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah adik-adik yang udah hafal, yuk jangan malas-malas, semangat dikit, kirimkan ke nomor di bawah ini kalau sudah hafal ya adik-adik. Dan untuk yang minggu kemarin, ayo tetap semangat mengirimkannya kepada Kak Yanti, Kak Trisna maupun Kak Leni di nomor bawah ini ya adik-adik ya. Tetap semangat
jangan loyo ya. Nah, adik-adik, sudah selesai kita firman hari ini. Masih ingat kan tadi ceritanya tentang apa? Ya, tentang Petrus dan Yohanes ya. Nah, adik-adik, kita tutup firman hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih boleh mendapatkan berkat rohani kami, yaitu firman yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan punya semangat, punya keberanian yang seperti Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang memberikan kuasa yang sama kepada kami semua. Kami mau Tuhan, Tuhan tolong kami dan mampukan kami. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Bukan hanya lewat begitu saja, tapi biarlah menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema dan penuntun langkah-langkah kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang kami sembah, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang buta dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas yang berhubungan dengan jalan. Nah, alat yang kita gunakan untuk berjalan apa adik-adik? Sandal. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas sandal dari kertas seperti ini. Yuk kita cek dulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adik-adik, kita memerlukan kertas karton ya, kertas yang lebih tebal. Nah, terus kita menggunakan kertas origami. Kita juga perlukan lem, gunting, pensil, pembolong kertas, dan tali atau benang untuk membuat ikatnya nanti. Yuk kita lihat cara untuk mengerjakannya. Dari kertas karton yang tebal atau kertas buffalo ini, jadi kita membuat pola sandal ya, bentuk sandal gitu. Ukurannya terserah adik-adik aja ya. Nanti ini tinggal adik-adik rapiin bentuknya. Nah, setelah begini kita akan mengguntingnya. Untuk adik-adik yang menggunakan gunting, hati-hati ya. Yang masih kecil tolong minta bantuan sama papa atau mama. Selanjutnya kita akan menggunting. Nah, setelah guntingnya kita akan mendapatkan kayak kertas dengan pola seperti ini. Nah, adik-adik untuk bagian atasnya kakak membuat satu kertas yang lebarnya seperti ini. Ya, ujungnya memang sengaja dibikin lebih panjang sedikit untuk kita nanti menekuknya seperti untuk kita membuat lem ya. Nah, kita akan membuat hiasannya. Untuk hiasan itu terserah adik-adik. Adik-adik boleh berkreasi sesuai dengan kesukaan adik-adik. Adik-adik boleh membuat pola bunga atau hewan yang kesukaan, apa aja boleh. Mau bintang boleh juga, mau menghias dengan bentuk bunga juga oke. Nah, ini kakak menyiapkan pola kepala beruang seperti ini. Kakak juga menyiapkan bola boneka. Kita akan mengelemnya. Oke. Kiri kanan. Sudah menyiapkan untuk pola hidungnya juga. Ini akan membuat
buat ini yang warna merah untuk bagian mulutnya. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Skip to my loo, my darling. Selanjutnya kita akan melem kepala burung ini ke kertas yang sudah kita siapkan. Skip to my loo, my darling. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Little red wagon painted blue. Skip to my loo, my darling. Dua sisi yang sudah kita tekuk, kita kasih lem. Oke, satu lagi. Off to Texas 2x2. Off to Texas 2x2. Skip to my loo, my darling. Nah, ini sudah jadi sandalnya. Tekan-tekan supaya dia lebih rekat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membolongin bagian atas. Adik-adik boleh menggunakan pena, ujung pena, tapi hati-hati ya, awas jangan sampai kena tangan. Terakhir kita akan membuat ikatannya dari benang atau tali yang sudah kita siapkan. Tada, sudah jadi aktivitas kita untuk minggu ini. Nah, adik-adik boleh membuat model yang adik-adik suka. Adik-adik boleh membuat talinya bentuk silang seperti ini, atau mau yang lebih gampang, adik-adik boleh membuatnya lurus aja seperti ini. Yuk adik-adik, silakan dicoba. Dan bagi adik-adik sudah mengerjakan, seperti biasa adik-adik boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pengurapan pemerintah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di aula yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus